Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Oh iya, suara Ibu udah terdengar jelas, Nak? Udah, Ibu. Oke, kita akan mulai untuk pembelajaran biologi. Sekarang kita tuntaskan dulu satu-satu. Saya memberikan materi bab hewan ya. Mari kita simak untuk PowerPoint-nya ya. Nah, ini adalah materi untuk bab hewan. Nah, yang akan dibahas di bab hewan ini ada dua jenis hewan. Yang pertama ada avertebrata dan vertebrata. Untuk avertebrata, inilah yang akan dibahas. Nah, untuk vertebratanya nanti dibahasnya di kelas 11 ya. Tapi ini hanya menunjukkan saja bahwa hewan berdasarkan tulang belakangnya itu dibagi menjadi dua jenis. Ada yang tidak bertulang belakang, ini disebutnya avertebrata. Ada yang bertulang belakang, namanya adalah vertebrata. Kemudian yang akan dibahas di avertebrata ini, yang pertama adalah porifera ya. Kemudian nanti ada cnidaria, ada platyhelminthes, ada nematoda, ada annelida, ada moluska, arthropoda dan echinodermata. Jadi ada 8 filum yang akan kita bahas hari ini. Semuanya itu sudah Ibu rangkum. Kita akan membahas ciri klasifikasi. Itu saja, ciri dan klasifikasi. Jadi kita akan mulai dari porifera ya. Oke. Ini adalah ciri dari porifera. Porifera ini adalah hewan berpori-pori, kemudian dia punya ruang pada tengah tubuhnya, itu disebutnya spongosol, dan dia punya ruang pada ujung atas tubuhnya. Nanti kita lihat gambarnya ya, namanya osculum. Lapisan dinding tubuhnya, jadi dia itu semacam kalau dianimasikan memang SpongeBob sih, dia hewan berpori-pori, habitatnya ada di laut ya. Ini lapisan dinding tubuhnya ada 3. Yang pertama paling luar ada epidermis, kemudian dia punya mesoglea, dan punya bagian dalam endodermis ya. Di bagian epidermis dia hanya berupa sel pinokosit karena dia paling luar, jadi fungsinya sebagai pelindung. Kalau di mesoglea dia ada yang sebagai pembuluh darahnya, kalau di kita ya, itu namanya sel amoeboid. Dia untuk mengangkut zat makanan dari satu sel ke sel yang lain. Ada juga yang berfungsi sebagai tulangnya kalau di kita. Kalau di mereka namanya sel skleroblast yang fungsinya untuk membentuk spikula sebagai penguat. Jadi mereka bisa kokoh tegak berdiri walaupun ada terpaan ombak ya, karena mereka punya sel skleroblast. Kemudian yang terakhir di lapisan paling dalam itu ada epidermis yang isinya adalah seperti lambungnya kita ya. Jadi mereka punya sel koanosit yang berfungsi untuk mencerna makanan ya. Jadi pencernaannya masih berlangsung intraseluler, jadi dari sel ke sel. Dan reproduksinya terjadi 2 jenis, ada secara tak kawin atau kita sebut aseksual berupa kuncup dan gemule. Jadi mereka akan membentuk kuncup nanti memisah, jadilah individu baru ya. Ada juga yang secara seksual, yaitu secara perkawinan, yaitu dengan penyatuan ovum dan sperma. Ini adalah ciri porifera ya. Semua sifatnya hafalan. Nah, jadi sebenarnya Ibu hanya menjelaskan, nanti kalian dapat PPT-nya, bisa kalian hafal dan pahami lebih dalam ya. Ini adalah strukturnya. Nah, ini adalah ruang di atas tubuhnya namanya osculum, dan mereka punya ruang di tengah tubuhnya namanya adalah spongosol. Nah, ini spongosol ya. Jadi
Bentuknya dia seperti guci yang ada ruangan di tengahnya, dan mereka itu menempel di dasar laut ya. Seluruh tubuhnya berpori-pori, namanya porifera ya. Nah ini klasifikasinya ada 3, ada kelompok Calcarea, ada kelompok Hexakinelida, dan ada kelompok Demospongiae. Nah ini kenapa mereka berbeda? Karena tergantung dari zat penyusunnya. Ada yang dari spikula dari kapur, ada yang juga dari kersik kayak pasir ya, ada juga yang kayak spon, jadi lebih fleksibel. Jadi ini adalah klasifikasinya ada 3, contohnya nanti bisa dibaca ya. Ada sikon, ada peronema, ada euspongia. Kalau SpongeBob itu masuk ke Demospongiae kalau mau dijelaskan secara ilmiah ya. Karena dia kan kayak spon ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini udah masuk ke nomor 2. Nah, memang sama Ibu sengaja dikemas sesingkat mungkin tapi penting ya. Nah, ini adalah Stenophora. Struktur tubuhnya dia hewan berongga, tapi tubuhnya lunak dan tidak berwarna malah ya. Tapi kalau di kedalaman tertentu, maaf, itu bisa menghasilkan cahaya. Jadi kayak lampu bisa ada cahaya yang dihasilkan. Kemudian simetrisnya radial, artinya kecenderungan bulat ya. Lapisan selnya ada 2, luar dan dalam. Kalau porifera kan ada 3 lapis tadi. Kalau ini hanya ada 2 lapis. Pencernaannya masih sederhana. Mereka punya 1 lubang mulut dan 2 lubang anus. Jadi makanan masuk ke 1 mulut, keluar sisanya berupa zat metabolismenya atau fesesnya kalau kita itu lewat 2 lubang anus ya. Reproduksinya hampir sama, aseksual dan seksual dengan kuncup dan penyatuan sperma dan ovum. Dan ini adalah peranan Stenophora. Ternyata kalau Stenophora yang sudah mati itu bisa dipakai untuk hiasan rumah, bisa juga untuk bahan kapur, dan sebagai komponen biotik laut. Jadi walaupun mereka tidak berwarna, kadang tidak terlihat, tapi mereka sebagai komponen biotik laut, komponen makhluk hidup yang ada di laut ya. Itu nomor 2-nya. Bisa diikuti nak? Bisa diikuti? Bisa Ibu. Bisa, oke. Ini suaranya kecil kalian apa di mic ibunya ya? Tapi suara ibu terdengar jelas ya? Ya, Ya baik. Ya oke, kita mulai nomor 3 ya nak ya. Semoga kita kuat ya. Karena nanti boleh saja kita review. Kalau ada kesempatan ibu ulang lagi misalnya. Atau kalian bertanya mau yang mana yang mau dibahas ulang. Oke, yang nomor 3, ciri umumnya yaitu Cnidaria. Jadi porifera, Stenophora, dan Cnidaria. Cnidaria ini contohnya ubur-ubur, nah, yang paling terkenal ya. Ini terdiri dari kantong, jadi dia bentukannya kayak kantong dan dia punya rongga gastrovaskuler. Hanya punya 1 lubang yang berfungsi sebagai mulut, juga berfungsi sebagai anus. Memiliki sel knidoblast yang berfungsi sebagai alat sengat ya. Dan mereka itu memiliki 2 bentuk kehidupan, ada fase diam menempel di dasar laut namanya polip, dan ada fase bergerak namanya medusa. Dan simetrisnya radial, artinya kecenderungan mendekati bulat ya. Nah ini dia klasifikasinya ada 3 juga, ada hydrozoa, ada scyphozoa, ada anthozoa. Hydrozoa itu contohnya adalah hidra. Struktur tubuhnya punya tentakel nak, dengan sel knidosit, jadi alat sengatnya ada pada tentakel. Scyphozoa inilah ubur-ubur. Nama lain ubur-ubur tuh Aurelia aulita. Dan ini menyerupai mangkuk transparan ya bentuknya dan besar ya. Mereka juga sama punya tentakel sebagai alat sengat. Nah, anthozoa ini contohnya anemon laut dan ini menyerupai bunga.
dan hidupnya hanya sebagai polip saja. Jadi ada fase diam saja. Kalau yang lain mengalami fase diam dan mengalami fase bergerak ya. Nah ini adalah gambar antozoa, jadi kayak bunga. Padahal ini adalah hewan. Jadi dia bukan tumbuhan tapi hewan. Jadi hewan tapi dia tidak mengalami mobilitas, jadi hanya sebagai polip diam di permukaan laut, di dasar laut. Jadi dia punya tentakel sebagai alat sengat ya. Jadi jangan mendekat nanti kalau misalnya ada diving atau kalian menyelam melihat seperti bunga, itu jangan dipetik. Ini adalah hewan namanya anemon laut ya. Dan ini juga sama, jadi ada bentuknya seperti bibir, dia memang mulutnya makanan masuk lewat mulut ini, keluar juga lewat mulut ini ya. Ini gambar antozoa ya. Dan ini memang mereka banyaknya berkoloni, artinya berkumpul, tidak satu-satu. Nah ini baru ubur-ubur, dia berupa kantung yang besar dan transparan ya. Nah di bawahnya ada tentakelnya. Nah ini tentakel kalau kita zoom diperbesar seperti ini. Dan ini memang punya alat sengat yang nantinya itu berefek pada sel saraf ya nak ya. Makanya kalau tersengat itu bisa keracunan karena toksinnya itu menyerang sel saraf. Nah ini yang penting yang sering keluar di soal, yaitu ini adalah siklus hidup Aurelia aulita atau ubur-ubur. Nah, Ibu akan jelaskan bagaimana mereka bereproduksi ya secara seksual. Artinya mengalami perkawinan, penyatuan sperma dan ovum. Jika ada ubur-ubur dewasa betina dan ubur-ubur dewasa jantan, sudah dewasa ya nak, masing-masing yang jantan akan menghasilkan sperma, yang betina akan menghasilkan sel telur. Nanti sperma dan sel telur bersatu, terjadilah pembuahan, jadilah larva ke-1, namanya adalah planula. Nanti planula ini akan menempel di dasar laut, jadilah skipistoma, jadi kayak pohon. Nanti skipistoma berkembang menjadi strobila. Ini strobila nggak ada namanya, ini strobila ya. Strobila makin bertumpuk seperti kepingan ini namanya evira. Nah evira dia akan membalikan tubuhnya jadilah medusa muda. Nanti medusa muda jadilah medusa dewasa. Medusa dewasa yang kita kenal adalah ubur-ubur yang dewasa atau Aurelia betina dewasa dan Aurelia jantan dewasa. Jadi seperti itu ya. Sebentar, itu barusan ada chat, saya baca dulu. Oh iya, yang error atau ini silakan mengikuti saja. Nanti juga PPT-nya akan Ibu akan Ibu bagikan karena tidak bisa mundur ya. Ikuti saja dulu. Nanti boleh bertanya di bagian yang tidak terikutinya ya. Nah ini adalah siklus hidup ubur-ubur dan ini sering sekali ada di soal. Bacanya ya gampang sih nah, ikuti saja tanda panahnya ya. Dari sini kita mulainya dari Aurelia betina dewasa dan Aurelia jantan dewasa, masing-masing menghasilkan sperma dan telur, terjadi pembuahan jadi planula. Planulanya nempel di dasar laut jadi skipistoma. Skipistoma jadi strobila. Ini tolong nanti dikasih keterangan ini strobila, gambar ini 1, 2, 3 itu strobila. Baru jadi epira, nanti epira jadi medusa muda, barulah jadi medusa dewasa atau Aurelia dewasa. Ya begitu ya. Nantilah kita perdalamnya ya. Selanjutnya, kok nggak bisa berpindah? Sepertinya error. Nah bisa. Ini adalah gambar hidra. Tidak akan Ibu bahas. Jadi tadi ada hidrozoa, ada skipozoa, ada antozoa. Antozoa anemon laut, skipozoa ubur-ubur, hidrozoa hidra. Nah hidra itu yang ini hampir mirip dengan ubur-ubur, hanya dia berupa
seperti pohon yang bercabang ya. Nah, sekarang Ibu akan bahas untuk siklus hidup hidra. Jadi dicontohkan dua, siklus hidup hidra dengan siklus hidup Aurelia. Gimana Bu cara bacanya? Kita dari mulai sini ya. Ini namanya koloni hidra dewasa. Ini adalah koloni hidra dewasa. Kalau sudah dewasa, nah ini satu koloninya itu dia akan lepas menjadi medusa. Jadi ini ada fase diam yaitu fase polip. Ada fase di mana lepas satu cabangnya dia jadi medusa yang bergerak seperti ubur-ubur ya. Nah medusanya ada dua jenis, ada jantan dan betina. Nanti seperti biasa yang jantan menghasilkan sperma, yang betina menghasilkan ovum. Sperma ovum bersatu jadi zigot, terjadi fertilisasi ya. Jadi larva flanula lagi sama seperti tadi. Nanti flanula nempel di dasar laut jadi koloni hidra muda. Young hydroid colony, koloni hidra muda. Baru setelah itu menjadi koloni hidra dewasa. Jadi seperti ini lebih simpel ya dibanding yang tadi yang ubur-ubur ya. Baik, sekarang kita mulai lanjut lagi ke nomor 4. Jadi nomor 1 Porifera, nomor 2 Cnidaria, Stenophora. Yang ketiga baru Cnidaria ya. Yang keempat ini adalah Platyhelminthes. Kita masuk ke cacing. Jadi cacing ada 3, nah nanti 4, 5, 6 ya. Platyhelminthes, Annelida, Nematoda, dan Annelida. Platyhelminthes adalah cacing pipih. Jadi dia cacing pipih dorsopentral. Pipih atas bawah ya. Tidak bersegmen, tidak berbuku-buku maksudnya. Dan simetrisnya bilateral artinya memanjang. Kalau radial itu membulat. Kalau bilateral memanjang ya. Lapisan tubuhnya ada 3, jadi sudah lebih maju dari segi struktur tubuh ya. Ada luar, ada tengah, ada dalam. Ekto luar, meso tengah, endo dalam ya. Masing-masing isinya adalah ini. Kalau di lapisan paling luar ada epidermis, mesoderm di tengah ada alat reproduksi dan lain-lainnya ini ya. Dan di bagian dalamnya ada alat pencernaan. Klasifikasinya ada 4. Ada Turbellaria, ada Trematoda, ada Cestoda, dan ada Monogenea. Nah, untuk contohnya, Turbellaria itu cacing pipih, Trematoda itu cacing hati pada hati sapi, dan Cestoda itu cacing pita. Ya, jadi kalau Turbellaria ini tidak parasit, nah, justru dia sebagai indikator air bersih. Jadi kalau ada sungai masih ada planarianya, itu indikator air belum tercemar. Tapi kalau Trematoda atau Fasciola hepatica, dia adalah cacing hati parasit, dia parasit pada hati hewan ternak. Ya, kalau Cestoda ini cacing pita parasit pada usus halus manusia. Kita bahas nih, ini adalah gambarnya. Turbellaria itu yang mana? Turbellaria itu ini kebalik nih. Turbellaria itu planaria itu yang ini yang bentuknya kayak segitiga kepalanya. Nah ini yang kayak daun, Trematoda, Fasciola hepatica ini yang kedua, contoh kedua. Dan Cestoda itu cacing pita, jadi dia itu pipi seperti pita untuk rambut lah, nah, dan panjang sekali bisa meteran ya, panjangnya satu individu ya. Mereka ada di usus halus manusia seperti itu. Nah ini ada siklus hidup untuk cacing hati. Ketika kita makan daging atau hati dari hewan ternak harus yang bersih, jangan ada cacing hatinya. Nah ini dia siklusnya. Mulai dari mana? Mulai dari sini aja ya, dari hewan ternak. Misalnya sapi atau kambing ini, dia di dalam hatinya tuh ada cacing hati. Maka ketika dia buang feses,
maka si telur dari cacing hatinya ikut bersama feses. Mereka kan nggak buang air besar di kloset ya nak, pasti di tempat yang becek kan. Dan akhirnya si telur yang keluar bersama feses si hewan ternak itu dia berkembang menjadi larva Miracidium di tempat yang basah. Nanti tiba-tiba waktu bersamaan ada seafood. Seafoodnya khusus yaitu seafood limnea. Nah, si Miracidium ini masuk ke tubuh seafood, berubah menjadi sporokista. Nanti di dalam tubuh seafood, sporokista ini berubah menjadi redia, nih larvanya berubah-ubah, jadi serkaria dan jadi metaserkaria. Metaserkaria itu sudah punya flagel kayak ekor, sehingga metaserkaria ini bisa keluar dari tubuh seafood, nempellah di rumput. Nanti si rumput ini kembali dimakan oleh sapi atau kambing. Nanti si metaserkaria ini masuk ke tubuh hewan ternak, ke mulut, ke tenggorokan, ke usus, sampailah di hati. Nah, di hati si metaserkaria ini jadilah cacing hati. Jadi cacing dewasanya ada di hati sapi atau di hati kambing. Dan mereka kalau kita belah hatinya itu keluar cacingnya banyak kalau memang terinfeksi cacing hati. Cacing hati nama lainnya adalah Vascuola hepatica. Paham nak? Bisa mengikuti? Saya cek khawatir saya ngomong sendiri gitu maksudnya. Masih terdengar? Masih, Bu. Oke. Tetap semangat ya, kita akan habiskan waktunya sesampainya saja, sisanya besok saya akan gali perdalam di KBM yang fleksibel ya, di Google Classroom. Nah, ini adalah daur hidup cacing pita. Nah, kalau cacing pita itu parasitnya pada tubuh manusia, yaitu ada pada usus halus. Dari mana ya kita mulai bacanya? Misalnya dari manusia ini saja ya. Manusia yang terinfeksi karena dia memakan daging yang belum matang, yang di dalamnya ada telur dari cacing pitanya, maka ketika dia buang feses, dia telur cacing pitanya itu atau potongan dari proglotid dari cacing pitanya itu bisa saja keluar bersama feses. Nanti dulu itu kan jarang ada yang punya kloset. Nah, banyaknya itu BAB-nya itu atau buang fesesnya itu di sungai. Nah, tanpa disadari kan berenang tuh si fesesnya itu ke tepian, sampailah di permukaan tanah misalnya ada sapi atau ada babi yang memakan tumbuhan yang terkena telur cacing. Jadi si telur cacing yang dari feses manusia itu misalnya ya, dia ke tepian nempellah di rumput misalnya, terinfeksi maksudnya nempel di rumput, nanti si telurnya itu akan kemakan oleh sapi atau babi. Nanti si telur tadi berubah larvanya, berubah bentuknya menjadi larva onkosper. Kemudian dia kan sudah masuk ke tubuh sapi dan babi, dia akan menembus dinding ususnya dan masuk ke otot sapi dan babi. Nanti si onkosper ini, si larva tadi yang sudah ada di otot berubah menjadi cysticercus di serat-serat otot. Terus kita makan steak, makan sate yang tidak terlalu matang, ternyata si cysticercusnya masih hidup. Nah, kalau tidak terlalu matang, makanya kalau makan daging itu harus sampai matang. Khawatirnya ada mikroorganisme yang bisa masuk ke dalam tubuh kita lewat makanan itu ya. Jadi dia masih ada cysticercus nih di otot-otot dagingnya. Manusianya memakan daging yang belum matang, maka ikut masuk dan nanti akan berkembang jadi cacing dewasa di usus halus. Terus ngapain Bu? Dia akan menghisap darah kita, nah menghabiskan sari-sari makanan kita sampai akhirnya luka usus kitanya ya. Karena cacing pitanya kalau terus berkembang biak jadi banyak, malah kitanya, manusianya yang akan kalah ya.
Makan aja terus-menerus, sisa sari-sari makanannya dimakan oleh cacing yang ada dalam tubuh kita ya. Jadi harus waspada, tapi sekarang sudah jarang kasus ini. Kenapa? Karena semua rumah sudah sanitasinya sudah bagus, jadi jarang ada yang pup di sungai ya. Jadi sudah punya sanitasi dan toilet yang sudah bersih ya. Jadi mata rantainya terputus, cacing pita jarang sekali dijumpai kasusnya. Nah itu yang keempat. Sekarang yang kelima. Nyampe nggak ya ke 8? Ya ini yang kelima nak. Nematoda itu cacing gilik, ini cacing panah nak. Jadi gilik panjang teh bulat panjang, simetrisnya bilateral yaitu memanjang, tidak punya silia, makanya mulus cacing tanah mah ya, tidak bersegmen dan dilapisi oleh kutikula. Lapisan tubuhnya ada 3 seperti tadi, luar, tengah, dan dalam. Nah klasifikasinya ada 5, ada cacing gelang, ada cacing tambang, ada cacing kremi, ada cacing filaria, dan cacing otot. Ini ada yang merugikannya. Kalau cacing gelang itu jarang merugikan ya, dia berupa kayak cacing tanah, cacing gelang tuh ya. Cacing tambang baru ini dia merugikan. Mengapa? Karena dia bisa mengambil darah manusia, menghisap darah manusia. Mereka bisa masuk melalui pori-pori kaki di daerah pertambangan. Ya, namanya ankylostoma. Cacing kremi itu yang bikin dubur jadi gatal-gatal ya. Pada anak kecil banyaknya, ukurannya kecil seperti nasi. Itu namanya enterobius atau okiuris ya. Cacing filaria itu yang menyebabkan kaki gajah. Jadi pembengkakan di kelenjar getah bening di kaki. Itu nama cacingnya adalah Wuchereria brandkopfi. Jadi cacing juga banyak nak yang bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang parah. Mereka masuknya bisa pori-pori kaki, bisa lewat makanan ya. Bisa juga oleh gigitan nyamuk. Jadi si larvanya itu lewat perantara nyamuk. Ada juga cacing otot. Ini contohnya Trisinella. Dan ini menyebabkan kejang otot ya. Jadi oleh cacing aja orang tuh bisa menderita ya. Jadi seperti yang kram berkepanjangan ya. Nah ini adalah 5 klasifikasi dari nematoda. Ini cacing gelang, daur hidupnya mereka masuk lewat makanan dan minuman. Jadi dari mana Bu? Boleh bacanya misalnya ada orang atau manusia yang di ususnya itu berkembang cacing gelang. Ketika dia buang feses, maka telur dari cacing gelangnya ikut keluar. Bukan cacingnya. Kita ngeri kalau buang feses ada cacingnya. Pasti ngejerit ya telurnya. Dan itu mereka nggak kelihatan. Nah. Dan itu si telur ini bisa masuk kembali ke usus, bisa melalui makanan atau minuman. Misalnya ada jarak antara sepiteng dengan sumber airnya dekat. Jadi ketika ada pengolahan makanan, ambil air dari sumber air, misalnya dari sumurnya itu sudah tercemar oleh telur dari cacing gelang ya. Jadi mereka bisa masuk kembali ke usus, menetas jadi larva, masuk ke jantung dan paru-paru, sampai di trakea paru-paru, merasa gatal, kita telan kembali masuk ke usus ya. Atau di usus halus ini ya maksudnya ada yang langsung menetas, ada yang dia keluar maksudnya bersama feses. Jadi ujung-ujungnya memang dia akan berkembang menjadi cacing dewasanya di usus halus ya. Untuk cacing gelang masuknya lewat makanan dan minuman. Jadi memang sekarang karena kita sudah dewasa, tahu ada mikroorganisme yang bisa masuk melalui makanan dan minuman, harus waspada, memilah-milih, tidak jajan sembarangan juga. Jadi memperhatikan kebersihan ya. Ini cacing tambang. Telur keluar bersama feses manusia, bisa menetas menjadi larva. Sebentar. Ya, masuk melalui pori-pori kaki, ke jantung, ke paru-paru, sampai di usus halus ya. Nah ini yang keenam, sebentar ya nak ya.
terlalu ngebut. Ya, kita mulai. Annelida yang keenam. Dia punya rongga tubuh sejati, simetris bilateral, bersegmen, dan sudah lengkap. Mereka setiap ruasnya sudah punya alat reproduksi sendiri, ekresi sendiri, otot, dan pembuluh darah. Nah ini, oh maaf, ini cacing tanah aja di sini, cacing gelang beda lagi ya. Tadi saya ralat cacing tanah adanya di Annelida. Di sini ada 3 klasifikasi, ada Polychaeta, ini cacing berambut banyak, ada Oligochaeta, yaitu cacing berambut sedikit, contohnya cacing tanah, dan Hirudena adalah cacing yang tidak berambut, yaitu contohnya lintah ya. Dan ini adalah moluska yang ke-7, kita sampai ke-8. Moluska ini tubuh lunak, jadi ini kayak seafood nak, kerang-kerangan ya. Tidak beruas-ruas, tubuh ditutupi oleh cangkang, kakinya pipih, lebar dan berotot, banyaknya habitat di air, dan simetris bilateral. Tubuhnya triplobastis ya. Moluska itu ada 3, sebentar ini baterainya habis, saya tamatkan saja ya, karena sedikit lagi ya nak ya. Ada 5 klasifikasi. Yang pertama ada Polyplacopora, ada Scapopoda, ada Gastropoda, ada Cephalopoda, dan ada Pelesipoda. Untuk Polyplacopora, contohnya saja ya nak ya, ini adalah Chiton sp. Scapopoda itu biasanya dia bercangkang seperti kerucut. Kemudian Gastropoda ini yang kita sebut bekicot ya, bertentakel, kemudian kepala, leher, kaki, dan alat dalam berbentuk huruf U. Kalau Cephalopoda ini contohnya adalah itu yang seperti sekoci itu, cumi-cumi ya, gurita ya, seperti itu. Octopus, gurita kan, Nautilus itu seperti cumi-cumi. Pelesipoda ini yang cangkang setangkup kayak remis ya, kayak remis, kemudian kayak tiram mutiara. Mereka punya 3 bagian, priostakum, prismatik, dan nakreas. Nanti kita perdalam di KBM yang fleksibel. Moluska itu peranannya ada sebagai sumber protein hewani karena banyaknya di konsumsi juga ya, menghasilkan mutiara, cangkangnya bisa untuk hiasan. Ada siput lemnea yang tadi sempat dibahas, dia sebagai inang pelantara cacing hati, dan Teredona navalis dia sebagai penggerek kayu galangan kapal. Nah, yang ke-8 ada Arthropoda. Ini saya ngebut ya nak ya. Cirinya itu kakinya beruas-ruas. Ini serangga ya nak ya. Kerangka luarnya ada dari bahan kitin. Mereka punya mata majemuk, juga mata tunggal, simetris bilateral, dan triflobastis. Nah, klasifikasinya ada 4. Ada krustase, ini udang. Selicerata ini laba-laba. Myriaphoda itu kaki 1000 nak ya. Dan hexapoda itu belalang, apa namanya, serangga yang punya 6 kaki ya. Nah ini metamorfosis serangga, ada metamorfosis sempurna, komplit. Jadi dewasa, telur, larva, pupa. Dewasa, telur, larva, pupa. Itu siklusnya ya. Nah ini gambarnya, ini fase pupa, ini fase dewasa, nanti dia bertelur jadi pupa lagi, dewasa lagi ya. Ini bedanya untuk yang sempurna dengan tidak sempurna. Yang tidak sempurna itu dewasa, bertelur, nimpa. Dewasa, telur, nimpa. Kalau ini dewasa, telur, larva, pupa gitu ya. Dan terakhir Echinodermata, ini yang apa namanya, hewan berkulit duri yang seperti bulu babi, kemudian bintang laut. Ini hewannya berkulit duri, tidak bersegmen, punya kaki ambulakral, dan dia sebenarnya tidak punya kepala dan tidak punya otak ya, dan triflobastis. Ini ada 5, ada bintang laut namanya asteroide, Ophiuroide itu bintang ular, Echinoide itu landak laut ya. Dan Holoturoide itu mentimun laut, Crinoide itu lili laut. Nanti bisa dibaca struktur tubuhnya. Dan sudah selesai. Itu adalah
contoh hewan yang avertebrata. Jadi kita sudah membahas ciri dan klasifikasi untuk 9 ya, jadinya 9. Nah, Ibu lengkapi 9 sampai Echinodermata. Jadi mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan.